Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik. Nah, sebelum kita memulai persoalan kita, marilah kita sungguh merenungkan akan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita juga mau mengundang pagi hari ini untuk Allah juga hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita menaikkan pujian KJ 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Menebus dengarkan kami yang marah-Mu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kehadirannya akan memberikan kekuatan, kehadirannya akan memampukan kita untuk setiap waktu demi waktu melangkah bersama dengan Tuhan dan terus bertumbuh dalam iman percaya kita. Dan sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, inilah setiap kami rindu, kami boleh memuji dan merenungkan akan firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh juga bersatu hati bersama-sama, Tuhan, dalam tempat kami masing-masing untuk saling mendoakan dan mendoakan rekan-rekan kami, saling menguatkan satu dengan lain. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir persekutuan kami hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan kita akan menaikkan satu pujian sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, yaitu Ku Perlu Juru Selamat, KJ 402. Perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila ku
maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tenteram. Ku padukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka, dengan Tuhanku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tenteram. Bukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tenteram. Ya, betapa ringkihnya kita dan betapa kita sebenarnya meskipun kelihatannya kuat begitu kan ya, tapi sebenarnya kita rentan dengan segala persoalan-persoalan. Maka kita memerlukan juru selamat kita. Kita memerlukan Tuhan untuk menolong dan memampukan kita. Sekali lagi, kita akan menaikkan doa untuk meminta pertolongan Tuhan, merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami rindu untuk mendengar akan sabdamu. Biarlah Tuhan juga yang boleh pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan ketidaklayakan. Biar Roh Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Biar Tuhan yang memperlengkapi setiap kami juga. Kami menyerahkan doa daripada sempurna ini dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca bersama-sama Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 ya. Ini adalah bagian besar dari perikop kabar selamat kepada Sion. Kita akan membaca perikop 1 sampai dengan 4. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, membebaskan dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang teduh, turun-temurun menjadi sunyi. Demikianlah pembacaan kita, berbagi mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dalam kehidupan kita merasa gentar, berada dalam titik terendah kita, dan kita merasakan tekanan yang begitu luar biasa, gitu kan ya. Kita berada dalam persoalan-persoalan yang berat, begitu kan, dan kita merasa tidak mampu, kita merasa sangat lemah dan ringkih seperti itu. Tapi biarlah hari ini kita diingatkan kembali bagaimana
Nabi Yesaya mengingatkan juga bangsa Israel yang pada saat itu juga di dalam penderitaan mereka gitu ya, bagaimana mereka dijajah, mereka dijadikan budak oleh bangsa yang lain seperti itu. Dan ini menjadi sebuah kekuatan kepada atau berita penghiburan yang menguatkan gitu ya, bahwa keselamatan itu akan datang seperti itu. Dan ini juga menyiratkan akan Mesias yang datang gitu. Bagaimana Kristus akan datang di dalam bersama dengan Roh Allah gitu kan ya, untuk melakukan tugas Allah atau misi Allah di dunia ini gitu kan. Dan bagaimana tadi mengutus gitu ya, mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik gitu kan. Dan bagaimana Tuhan itu yang akan datang gitu kan ya, Tuhan yang akan menolong setiap orang-orang yang mau percaya, setiap orang-orang yang dengan dalam kerendahan hati, di dalam kesulitan, di dalam kelemahannya gitu ya, Tuhan akan membangkitkan mereka. Tuhan juga yang akan memampukan mereka gitu kan ya, untuk memiliki kekuatan baru, untuk memiliki pengharapan yang baru, sehingga mereka boleh melihat gitu ya, pada saatnya nanti gitu kan ya, kebebasan, penghiburan, kekuatan itu akan datang dan akan melewati semua persoalan-persoalan dan penderitaan-penderitaan kita itu seperti itu. Dan bagaimana kita juga di dalam setiap persoalan-persoalan, kalau kita mencoba melihat kembali gitu ya, kita merenungkan kembali gitu ya, saat kita melewati gitu ya, mungkin pada waktu kita di dalam pas persoalan itu ada, kita menghadapi gitu ya, kita bingung gitu ya, kita nggak tahu harus apa gitu kan, seperti itu. Tapi setelah kita melewati, baru kita menyadari kadang-kadang gitu ya, betapa luar biasanya Tuhan gitu ya, bahwa segala sesuatunya sebenarnya gitu ya, yang kemarin itu pusing-pusing gitu ya, nggak taunya ada kekuatan yang membuat kita itu bisa melewati hal itu gitu. Bahwa di saat itu kita mungkin tidak merasakan pertolongan Tuhan gitu ya, kita tidak merasakan jawaban Tuhan, bahkan mungkin kita bertanya-tanya gitu ya, kapan sampai kapan Tuhan kok nggak dijawab-jawab gitu kan. Tapi kalau begitu kita sudah melewati dan kemudian kita melihat kembali, kita akan melihat sebenarnya Tuhan tidak pernah kemana-mana gitu kan ya. Dan tinggal bagaimana pengharapan kita gitu kan, yang memampukan kita untuk terus beriman, percaya gitu kan ya, dan melewati semuanya ini seperti itu. Dan berita inilah yang menjadi kekuatan bagi bangsa Israel, bahwa Sang Mesias itu datang untuk membebaskan mereka pada saatnya nanti gitu. Dan marilah kita di tengah segala keberadaan kita hari ini, pagi hari ini gitu kan, mengingat kembali gitu ya, betapa kita itu sangat lemah dan kita membutuhkan juru selamat itu. Betapa kita itu mudah sekali gitu ya, mudah sekali kehilangan pengharapan gitu ya, kelihatan jika itu terus menimpa gitu kan. Tapi baiklah kita kembali lagi gitu ya, bahwa pada saat-saat dahulu gitu ya, Tuhan menyertai kita dan Tuhan melepaskan kita gitu. Maka pada saat ini juga Tuhan juga yang akan menyertai kita, Tuhan juga yang akan melepaskan kita gitu. Maka janganlah kehilangan pengharapan itu gitu. Dan pada saat kita boleh melihat gitu ya, setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita, biarlah setiap karya dan pengalaman itu juga yang boleh menjadi kesaksian bagi hidup kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan itu harusnya disaksikan juga kepada yang lain, sehingga itu juga menjadi sebuah kekuatan gitu ya, yang menghidupkan semangat mereka kembali di dalam pengharapan itu gitu kan ya, yang membangkitkan kembali kekuatan itu, karena mereka melihat, oh iya iya gitu kan, Tuhan juga bekerja dalam persoalan-persoalan teman saya gitu ya, persoalan-persoalan rekan-rekan saya gitu kan, maka Tuhan juga akan bekerja juga dalam setiap persoalan-persoalan kita juga gitu.
Dan bukan hanya itu, kita pun juga dipanggil untuk saling menguatkan gitu kan ya. Dipanggil untuk saling mengingatkan, dipanggil untuk saling mendukung, menopang gitu ya di dalam segala hal yang bisa kita lakukan maupun juga di dalam doa-doa kita gitu ya. Sebagai satu kesatuan keluarga Allah yang harusnya boleh saling eh, apa ya, menanggung beban bersama gitu kan, supaya kita terus didapati tetap setia bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, biarlah apa yang hari ini kita boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan tetap bekerja dalam caranya yang luar biasa gitu kan ya. Baik itu melalui setiap kejadian yang ada, melalui rekan-rekan kita, melalui orang-orang yang mungkin kita kenal ataupun tidak kita kenal, atau bahkan orang yang kita tidak harapkan gitu kan ya, atau bahkan orang-orang yang tidak terpikirkan di pikiran kita seperti itu. Maka marilah kita terus membangkitkan semangat kita dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Tuhan, inilah setiap kami. Kami rindu Tuhan membawa setiap doa-doa syafaat kami, Tuhan. Ada banyak rekan-rekan kami mungkin dalam persoalan-persoalan kehidupan ini, Tuhan. Baik itu tentang kesehatan maupun keluarga, ataupun juga masa depan, perekonomian, dan yang lain-lain, Tuhan. Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan yang selalu setia dengan setia bersama dengan kami, Tuhan. Dan biarlah kami selalu ingat, dikala kami gentar, Tuhan, ada Roh Allah yang ada di dalam diri kami, Tuhan, yang memampukan kami untuk tetap berjalan bersama dengan Engkau, untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan tidak jauh daripada kami. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau juga yang memulihkan rekan-rekan kami
maupun jemaat-Mu Tuhan yang sakit ataupun dalam pembaringan Tuhan, biarlah Tuhan yang memulihkan mereka. Tuhan juga yang menolong setiap majelis jemaat dalam segala kebijaksanaannya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menyertai, Tuhan juga yang memakai setiap majelis jemaat untuk memperlihatkan bagaimana karya kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, dalam segala proses yang terjadi. Biar Tuhan juga yang pulihkan, Tuhan juga yang akan berikan pemerintahan kebijaksanaan Tuhan dan melakukan segala sesuatunya itu dengan takut akan Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk korban bencana di Cianjur juga Tuhan. Dan Tuhan juga yang tolong, Tuhan juga yang mampukan mereka Tuhan untuk sungguh-sungguh dipulihkan Tuhan, berpikir terbuka Tuhan, dan bersama-sama memulihkan dan saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain Tuhan. Sehingga recovery itu boleh cepat terjadi di tempat sana Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga doa pagi Tuhan. Biarlah melalui doa pagi banyak juga jemaat-Mu yang selalu diingatkan untuk terus bergantung pada Tuhan. Untuk terus diingatkan, untuk dalam kerendahan hati kita menghadap pada Tuhan. Dan bagaimana kita membutuhkannya tiap waktu, tiap saat. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin.